Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di AD Maki Channel. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat gambar di Adobe Flash Professional CS6, di mana kita sudah mempelajari dua tool, yaitu ada Line Tool dan juga ada Pen Tool, gitu ya. Berikutnya kita akan masuk ke tool yang ketiga, yaitu Pencil Tool. Ini ya, dimana di sini kemarin yang di penjelasan sebelumnya saya lupa nih, di sini ada object drawing ya, object drawing. Di Pencil Tool ada, di Line Tool itu ada juga ini object drawing ya, di Pen Tool juga ada ini object drawing. Kalau kita lihat di sini juga ada snap to object di Pen Tool dan juga ada Line Tool. Sedangkan di Pencil Tool itu nggak ada. Tapi mungkin snap to object tidak begitu berpengaruh ya. Pengaruhnya juga nggak signifikan. Jadi mungkin nggak dibahas pun nggak masalah gitu ya. Tapi untuk object drawing ini pengaruhnya signifikan, gitu ya. Mungkin saya coba jelaskan kalau saya gunakan Line Tool, gitu ya. Di sini object drawingnya nggak aktif. Dari penjelasan yang kemarin object drawing itu nggak aktif ya. Ini misalnya saya coba bikin garis menggunakan Line Tool seperti ini, klik kiri, tahan, lalu tarik gitu ya, lalu lepaskan. Di sini akan terbentuk garisnya, gitu ya, dan terbentuk garisnya. Di sini jika object drawingnya saya aktifin, itu kita lakukan langkah yang sama, klik kiri, tahan, lalu tarik dan lepaskan. Kita lihat bedanya ya. Di sini ada selubung kotak yang menyelubungi objek yang saya bikin dari hasil Line Tool-nya, gitu ya. Satu hal lagi yang paling signifikan gitu ya, kita tidak bisa edit tuh menggunakan selection tool gitu ya. Ini selection tool. Ini misal ya, ini objek yang pertama. Ini objek pertama waktu saya klik, nah, dia terbloknya seperti ini. Objek kedua yang udah pakai object drawing, kalau saya klik dia terbloknya seperti ini. Itu perbedaan yang pertama ya. Yang kedua, untuk objek yang ini, yang pertama yang tanpa object drawing ya, ini kalau saya geser seperti ini ya, udah ada garis lengkung di bawah kursor ya. Saya klik kiri, tahan, lalu coba geser, itu bisa saya lakukan seperti ini, gitu ya. Ataupun misalnya saya gunakan subselection tool ini, saya bisa narik anchornya seperti ini tuh, gitu ya. Tapi untuk objek yang kedua ini yang sudah tergroup ya, ini waktu saya gunakan selection tool di sini, coba diperhatikan garis lengkung di bawah kursornya udah ada ya. Tapi saat saya coba geser, wah, fungsinya berubah jadi move tuh. Bisa dilihat ya. Coba tarik sini. Fungsinya berubah jadi move. Bukan untuk melengkungin garisnya. Gitu ya. Satu lagi misalnya saya coba ubah posisinya. Mungkin si garisnya nggak bisa juga ya. Cuman bisa di fungsi move aja. Akan tetapi jika kita gunakan subselection tool ini ya, coba di gini ya, tuh di sini untuk bikin lengkungnya tetap nggak bisa ya, tuh tetap nggak bisa ya. Akan tetapi
menggunakan subselection tool untuk objek yang tergrup seperti ini, masih bisa dilakukan seperti ini. Bisa kita lebih pendekin gitu. Tuh ya, atau kita lebih panjangin. Gitu ya. Atau ubah kemiringannya. Gitu ya. Seperti ini. Itu bisa dilakukan ya. Untuk yang subselection tool, tapi untuk ngelengkungin tetap nggak bisa ya. Jadi itu fungsinya dari object drawing. Object drawing yang ada di sini ya. Ya, ada di pen tool, juga ada di line tool gitu ya, juga ada di pencil tool ini. Tool yang berikutnya yang akan kita gunakan gitu ya. Oke, mungkin itu untuk penjelasan tentang object drawing ya. Untuk di pencil tool, seandainya misalnya saya gunakan gitu ya, di sini juga akan tergrup gitu ya, akan tergrup. Untuk pensil tool di sini ada fungsi tambahan yaitu pensil mode, gitu ya. Pensil mode di sini ada 3 pilihannya, ada straighten, ada smooth, dan juga ada ink. Untuk straighten di sini garis yang kamu bikin itu akan fokus pada garis lurus gitu ya. Misalnya kamu bikin garisnya itu agak sedikit bengkok, dia akan bantu ngelurusin. Itu keunggulannya. Flashnya akan bantu ngelurusin garis yang kamu bikin. Akan tetapi jika kamu bikin garis lengkung, itu akan dibikin seperti gambarnya ini. Akan ada sudut-sudutnya seperti ini. Gitu ya. Sedangkan yang smooth, dia akan bagus di garis lengkungnya, tapi untuk garis lurusnya nggak diperbaikin sama dia. Sedangkan ink di sini dia akan bikin garisnya itu seperti apa yang kamu bikin, seperti itulah jadinya. Jadi nggak diperbaikin sama si flashnya, gitu ya. Nah, di sini juga satu lagi, misalnya saya gunakan straighten dulu, gitu ya. Di sini object drawingnya aktif, gitu. Untuk penggunaan pencil tool, kita penggunanya sama sih dengan cara kita menggunakan pena pada kertas gitu ya. Jadi kita gores tuh di kertas kerjanya menggunakan alatnya serupa pensil gitu atau pena yang di apa ya, yang kita lakukan sebenarnya di kertas ya. Di sini kita bisa gunakan kursornya gitu ya, kita bisa klik kiri ya, klik kiri tahan lalu coba gores garisnya gitu ya, gitu. Ini kita lihat kejadiannya waktu object drawing itu aktif seperti apa. Gitu ya, langsung dibikin grupnya. Itu contoh ya. Kalau saya matiin object drawingnya, ini juga coba diperhatikan. Saya bikin tadi nggak terlalu bagus nih garis-garisnya, tapi dibetulin sama si straightennya gitu ya. Ini juga misalnya. Dibenerin sama dia ya. Tadi nggak ngelengkung nih, tapi dibikin sudut sama dia. Ini juga. Gitu ya. Itu untuk fungsi straighten. Mungkin kamu kalau bikin garis lurus gitu, garis horizontal misalnya gini ya. Tuh. Bentar, terlalu bengkok ya. Kita coba fokus bikinnya. Tuh, bisa lurus ya. Tuh, dibetulin sama dia. Gitu ya. Jadi kalau kamu butuh bikin garis lurus, kita bisa gunakan untuk yang pensil modenya yang straighten gitu ya. Kalau kita misalnya bikin lengkung gitu menggunakan si straighten, coba diperhatikan. Ini misalnya saya bikin lengkung ya.
Coba diperhatikan di sini. Ini lengkung bagus tadi sebenarnya, kan? Sebenarnya bagus tadi ya. Tapi karena kita gunakan straighten, ini dia gue jadikan sudut ya. Ada terusan kotak di sini. Jadi sudut di sini ya. Nah, begitu kira-kira ya. Oke, mungkin kita hapus dulu yang ini. Sekarang kita cobakan untuk pensil modenya. Yang apa ya? Yang smooth ya. Yang smooth. Untuk yang smooth di sini akan bagus di di lengkungnya. Tapi untuk bikin garis lurus ya nggak gitu diperbaikin ya. Tuh nggak diperbaikin ya. Tapi dia bagus untuk bikin bikin yang melengkung. Ini sebenarnya kalau kamu mau menggunakan pensil tool, sebaiknya kamu gunakan alatnya gitu ya. Alatnya bukan berupa mouse karena itu agak sedikit susah untuk bikin guratan garisnya. Mungkin kalau kamu ini saya bikin pakai mouse nih ya, pakai mouse. Tapi kalau kita gunakan touchpad itu akan lebih bagus ya. Lebih bagus mungkin gambar yang kita bikin. Jadi tadi saya bikin pakai mouse semua, gitu ya. Geratannya akan lebih bagus dibandingkan waktu kita menggunakan mouse ya, karena mouse itu mungkin agak sedikit goyang-goyang gitu. Atau kalau kamu punya smart pen-nya itu bisa lebih bagus lagi, gitu ya. Nih. Nih, ini saya bikin pakai pakai touchpad. Pakai touchpad ya. Jadi kita bisa bikin gambar seperti ini. Oke. Misalnya kita coba ganti ke yang ink ya. Untuk ink apa yang kita bikin di sini, garisnya ya serupa itu juga. Kalau misalnya goyang-goyang, dia juga goyang-goyang nih, nggak lurus ya. Nih bergetar nih. Nah, gitu ya. Bagaimana yang kita bikin ya seperti itulah yang dibikin oleh dia. Tuh, seperti itulah kejadiannya. Gitu ya. Untuk objek yang dibikin menggunakan pensil tool itu juga masih bisa diwarnai ya. Asal gambar objeknya itu nggak ada yang bocor ya, garisnya maksudnya ya, di stroke colornya itu nggak ada yang bocor tuh. Seperti di sini tadi kan kurang di sini ya, makanya saya tutupin agar bisa saya warnain. Untuk gambar yang garis melingkarnya itu nggak bisa kita warnain ya. Kenapa? Karena di sini berlubang gitu ya. Nih harusnya kita tutup di sini baru kita bisa warnain gitu. Ya kita coba bandingin aja. Misalnya ini saya coba tutup deh garisnya gitu ya. Gitu. Kita bandingin sama yang di atas nanti ya. Itu kita tadi udah coba ya. Udah kita coba di ketiganya untuk pensil modenya ya. Sekarang kita coba warnain. Si objeknya, mungkin objek bintangnya dulu ya. Ini cuma ini aja dulu, coba kita aplikasikan di sini bisa diwarnain ya. Coba lagi ke warna yang lain. Tuh bisa. Karena garisnya bertemu ya. Makanya bisa diwarnain. Gitu ya.
Tuh. Bisa ya. Cobakan ke gambar yang berikutnya. Tuh, bisa diwarnain lagi. Bisa ya. Yang ini mungkin nggak bisa tadi nih. Bisa ya, ini nggak bisa. Berarti ada yang bocor ya. Ada yang nggak sampai di sini. Ada yang nggak ketutupin gitu ya. Nah, mungkin kalau saya bikin gini tertutupin nih. Kita coba ya. Tuh, gitu ya. Jadi nggak boleh bocor, baru bisa diwarnain ya. Ini tadi udah saya tutupin. Mungkin kalau kita coba warnain bisa ya. Sedangkan yang ini nggak bisa karena dia bocor ya, bolong di sini gitu. Ini nggak bisa juga nih. Sini rasanya nggak sampai nih. Nggak bisa ya. Gitu ya. Begitu kira-kira untuk membuat gambar menggunakan pensil tool ya. Mungkin sarannya kalau kamu gunakan pensil tool, sebaiknya kamu menggambarnya silakan gunakan touchpad agar bisa lebih sesuai itu gambar yang dibikin. Kalau bisa kamu gunakan smart pen gitu ya, agar gambarnya bisa lebih bagus. Mungkin kalau kita gunakan mouse itu agak sedikit susah gitu ya, karena akan ada sedikit bergetar gitu untuk megang mouse-nya. Tapi kalau kita gunakan touchpad itu bisa lebih diminimalisir, apalagi gunakan smart pen gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.